Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah berpuasa untuk solidaritas. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang ibu yang berbincang-bincang dengan saya dalam satu kesempatan untuk memberikan pelayanan sakramen perminyakan. Ibu ini menjemput saya, lalu dalam perjalanan ke rumah sakit, ibu ini berkata kepada saya, "Romo, saya senang sekali Romo, momen yang selalu saya nanti-nantikan setiap tahun akhirnya datang juga." Lalu saya pun bertanya kepada ibu ini, momen apa itu Bu? Momen masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu adalah momen yang selalu saya tunggu-tunggu, yang selalu saya nanti-nantikan setiap tahun. Saya sungguh sangat senang dengan masa Prapaskah ini. Lalu saya pun bertanya kepada ibu ini, wah luar biasa ini Bu. Orang lain itu biasanya langsung letih dan lesu kalau membayangkan masa Prapaskah. Tapi menurut ibu, masa Prapaskah adalah masa yang selalu dinanti-nantikan setiap tahun. Memangnya kenapa Bu? Maka kemudian ibu ini pun berkata kepada saya, "Iya Romo, karena masa Prapaskah ini sungguh membantu saya, sungguh memotivasi saya untuk melakukan diet. Sehingga setiap masa Prapaskah diet saya selalu sukses. Setiap masa Prapaskah saya merasakan tubuh saya ini lebih segar, lebih sehat. Dan biasanya setelah masa Prapaskah berlalu, tubuh saya kelihatan lebih langsing. Dan memang berkurang bisa 5-7 kilo. Makanya saya sangat senang dengan masa Prapaskah ini. Ini adalah momen yang selalu saya nanti-nantikan setiap tahun. Maka lalu saya pun bertanya, saya pun lalu berkata kepada ibu ini, Bu, masa Prapaskah itu adalah momen rohani. Tapi dari kata-kata ibu, saya sama sekali tidak menemukan aspek rohani sedikit pun. Masa Prapaskah itu bukan masa untuk melakukan diet, sehingga ibu semakin langsing, semakin sehat dan segar. Tapi masa Prapaskah ini adalah sebuah momen rohani yang mau mengajak kita untuk belajar menjadi manusia-manusia yang solider dengan sesama. Maka puasa dalam iman Katolik itu bukan sekedar mau mencari lapar dan dahaga, tetapi harus berbuah, berupa solidaritas atau solider kepada sesama. Maka dalam Gereja Katolik selama masa Prapaskah, umat diajak untuk menyisihkan uangnya, yaitu hasil dari puasanya, dalam bentuk APP, aksi puasa pembangunan. Itulah puasa Katolik, Itulah puasa yang dihayati oleh Gereja Katolik. Jadi ibu selama masa Prapaskah ini, ibu harus berjuang mengurangi makan minum, mengurangi konsumsi akan makan minum, bukan supaya ibu semakin langsing, tetapi itu nggak ada gunanya, nggak ada rohaninya sama sekali. Tapi ibu dari hasil penghematan itu, dari hasil mengurangi makan dan minum itu juga bisa mengurangi jalan-jalan, Nah, hasil dari penghematan itu harus ibu kumpulkan, harus ibu hitung, ibu kumpulkan, lalu diserahkan dalam bentuk aksi puasa pembangunan untuk membantu mereka yang berkesusahan dan menderita. Itulah puasanya orang Katolik, puasa solidaritas. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan 16 sampai 18, yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda,
Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang lain bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang tersembunyi, yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jelas Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa puasa bagi para pengikut Kristus itu orientasinya bukan pada diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, ya, seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, ya. Banyak orang berpuasa itu supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, ya, bahwa dia orang yang saleh, bahwa dia orang yang punya hidup rohani yang tinggi dengan berpuasa. Nah, ini berarti puasa itu, ya, tujuannya adalah untuk kemuliaan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi puasa Katolik bukan seperti itu. Puasa yang kita hayati, puasa yang kita lakukan, itu orientasinya adalah untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Tuhan. Dan Tuhan paling senang apabila kita mewujudkan kasih kita kepada Allah dalam wujud solidaritas kepada mereka yang lemah dan menderita. Oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan hari ini adalah hari Rabu Abu, di mana kita memulai masa Prapaskah atau masa puasa kita. Maka mari kita hayati puasa kita dengan spirit yang benar, dengan semangat yang benar, yaitu puasa solidaritas. Mari kita kurangi konsumsi kita, ya, akan makanan, minuman, dan kesenangan-kesenangan yang lain, ya. Bisa juga jalan-jalan, ya, jalan-jalan kita kurangi, jajan ini, jajan itu kita kurangi, dan hasil dari pengurangan itu atau penghematan itu bisa kita berikan dalam bentuk aksi puasa pembangunan demi menolong mereka yang susah dan menderita. Semoga puasa kita di masa Prapaskah tahun 2025 ini sungguh-sungguh memberikan rahmat dan berkat yang melimpah untuk hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.